Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI dorong pemerintah kaji ulang program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang dinilai berdampak terhadap penurunan stok sumber daya ikan akibat eksploitasi berlebih dan kerusakan ekosistem dasar laut. Anggota Komisi 4 DPR RI, Imade Urip, mendorong pemerintah mengkaji ulang program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diatur melalui PP nomor 11 tahun 2023 dan Permen nomor 28 tahun 2023. Program tersebut dinilai akan berdampak terhadap penurunan stok sumber daya ikan akibat eksploitasi berlebih dan kerusakan ekosistem dasar laut. Untuk itu diperlukan pengkajian ulang agar kekhawatiran banyak pihak atas dampak negatif dari program tersebut dapat diantisipasi. Dampaknya ya perlu penelaahan dan pengkajian ya lebih serius ya, lebih cermat lagi untuk menerapkan tentang kebijakan yang berkaitan dengan penangkapan terukur yang berbasis kuota itu. Di mana teman-teman anggota Komisi 4 DPR RI itu sangat khawatir tentang kebijakan ini. Maka itu supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berlebihan terutama di masyarakat stakeholder ya, maka harus dikaji terlebih dahulu supaya betul-betul kebijakan ini menguntungkan terutama para nelayan-nelayan kecil yang ada di pesisir-pesisir itu, sehingga jangan sampai kebijakan yang berkaitan dengan penangkapan terukur yang berbasis kuota ini seolah-olah hasil laut kita itu sudah dikapling-kapling kemudian. Lebih lanjut, Made Urip berharap kawasan pantai utara Jawa yang menjadi salah satu wilayah tangkapan ikan bagi nelayan kecil harus dievaluasi sehingga tidak menurunkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dari Provinsi Jawa Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Jembatan Ampera merupakan ikon khas Kota Palembang. Komisi 5 DPR RI dukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk renovasi dan mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata untuk sektor pariwisata dan budaya. Komisi 5 DPR RI mendukung rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang akan mengembangkan Jembatan Ampera di Palembang untuk sektor pariwisata dan budaya. Sebagai ikon khas Kota Palembang dan wujud kejayaan Bumi Sriwijaya di masa lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri menilai pengembangan Jembatan Ampera akan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana Kota Palembang dari ketinggian. Dermaga ini bagi saya sudah sangat bagus, sudah sangat benar-benar kalau saya selalu melihat zaman dahulu. Itu kurang sekali karena bayangan saya seperti dulu lagi. Dan sekarang ini sudah sangat maju. Wah, bukan main, saya sangat bangga sekali dengan Kota Palembang sekarang ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau berharap pengerjaan renovasi Menara Jembatan Ampera dapat selesai pada tahun ini. Ia mendukung penuh pemanfaatan Jembatan Ampera untuk menjadi destinasi wisata di Bumi Sriwijaya. Renovasi Menara Jembatan Ampera ya, yang saya kira tower pertama sudah selesai, tower kedua kami harapkan 2024 ini bisa selesai. Anggarannya kan sudah ada sekitar 9 miliar dan tadi kami naik ke tower itu kami melihat bahwa tower itu sangat berpotensi untuk menjadi wisata baru di Palembang. Dari Palembang, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI desak pemerintah gunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. DPR akan tetap memantau dan mengevaluasi APBN agar dilaksanakan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
DPR RI mendesak penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat dikelola dengan baik sesuai aturan yang ada demi kepentingan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, dalam fungsi anggaran, DPR RI akan memantau dan mengevaluasi APBN tahun anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN tahun anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Mai Esti Wijayanti meminta pemerintah membuat suatu kebijakan guna meringankan beban masyarakat di tengah gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, kalau kemudian harga barang ini memang harus diberikan subsidi, maka kemarin kan kita tidak melakukan pembahasan di anggaran untuk 2024 terkait dengan subsidi, misalnya saja subsidi harga pangan. Memang tidak ada di dalam pos anggaran itu. Tetapi situasi kalau ini, apalagi ini mau menjelang Ramadan, menjelang hari raya, kita tidak hanya berbicara soal stoknya ada, tetapi kita juga mesti bicara harga dan kemampuan bayar bagi masyarakat. Samuel dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dan hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dan kasus perundungan terbaru yang menjadi sorotan yaitu kasus perundungan yang terjadi di sekolah elit Tangerang Selatan dan pesantren di Jawa Timur yang memakan 1 korban jiwa. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, DPR RI menilai sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah. Pembinaan karakter penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. DPR RI mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Perundungan adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat pada orang lain berulang kali, baik secara langsung atau melalui teknologi internet. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal, fisik, seksual, hingga pengucilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Yang terbaru,
kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur, hingga merenggut 1 nyawa siswa. DPR RI menilai, sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah, maka penting untuk memasukkan materi pendidikan karakter bagi siswa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari guru kepada siswa harus ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyosialisasikan pendidikan karakter siswa sadar hukum, agar terhindar dari perilaku kekerasan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Ia menekankan perundungan harus dilihat sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, perundungan yang kerap terjadi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu psikologis, bahkan mencederai fisik korban. Menurut Andreas, sebagai pendidik, sekolah bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang tangguh dan berintegritas. Peran guru bimbingan penyuluhan sangat penting untuk memperhatikan perilaku dan karakter siswa. Peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan, perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang lagi gitu. Selain memformulasikan kebijakan khusus untuk membentuk karakter siswa berintegritas, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai pemangku kebijakan di sekolah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi perundungan, sehingga harus menjalin kerjasama dengan kepolisian, orang tua siswa, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perundungan. Saya juga bisa memberikan sebuah catatan, sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Orang tua tidak boleh lagi menganggap bahwa pendidikan itu adalah urusan sekolah. Kalau sudah anaknya diserahkan pada sekolah, seolah-olah pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, itu awal dari kesalahan yang besar. Guru di sekolah harus juga menjalankan fungsi sebagai orang tua, sehingga kemudian guru di sekolah bisa mengenali dengan baik watak, bawaan, perilaku, kepribadian anaknya dengan baik. Pihak masyarakat saya kira juga harus ikut bertanggung jawab untuk ikut melakukan kontrol sosial. Kalau kontrol sosial itu diberikan, insya Allah peluang untuk melakukan bullying itu semakin sempit. Komisi 10 DPR RI juga mendorong para pemangku kepentingan di sektor pendidikan melakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan personal untuk meredam kenakalan remaja. Salah satunya melalui strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja. Pemirsa, pemerintah mengusulkan penghapusan kredit macet dari UMKM yang terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta 2006 dan COVID-19 sebanyak 170.000 debitur dengan akumulasi outstanding atau piutang sebesar 10,96 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menegaskan penghapusan kredit untuk debitur korban gempa Jogja hanya sekitar 85% dan UMKM terdampak pandemi COVID-19 dapat disetujui 100%. Selengkapnya berikut laporan Vincent Aldi dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI, yang mana dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang mengusulkan penghapusan kredit macet terhadap UMKM yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi Jogja tahun 2006 dan COVID-19 dengan total sebanyak 170.000 lebih debitur yang diakumulasikan outstandingnya sebesar 10,9 triliun rupiah. Dan terkait hal ini pemirsa, berikut pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Haris Turino. Tagih untuk yang terdampak gempa di Jogja tahun 2006. Jumlah debiturnya ada 11, jadi tidak banyak, sehingga tentu dengan mudah ditelusuri. Di mana saja debitur itu, apakah usahanya masih berjalan, apakah debitur-debitur itu punya usaha lain di luar dari usaha yang sudah tutup. Saya mengusulkan khusus untuk gempa Jogja, sebaiknya kita tidak melakukan hapus tagih 100%, tetapi kita mengikuti rekomendasi dari tim ad hoc, yaitu 85%. Tadi salah satu kriterianya adalah bahwa debitur masih punya kemampuan berusaha, sehingga secara logis dia masih harus bertanggung jawab atas pinjamannya. Apalagi kalau kita lihat total outstanding adalah sebesar 30,2 miliar. Dibagi 11 debitur, berarti satu debitur 2,7 miliar. Nasabah yang punya pinjaman 2,7 miliar tentu bukan usaha kecil. Tentu ini sudah masuk ke kelompok usaha menengah. Sehingga rasanya sangat tidak mendidik kalau dilakukan hapus tagih 100%. Yang kedua, untuk UKM yang memang terdampak COVID. Jumlahnya 170.000 lebih, dengan total outstanding 10,93 triliun. Jadi kalau bodoh-bodohan aja kita bagi, maka rata-rata besarnya hutang tidak tertagih adalah 64 juta. Mungkin ini yang adalah kelompok usaha kecil dan usaha mikro. Sehingga untuk kelompok yang kedua ini, saya sepakat dilakukan hapus tagih 100%.
Nah, kembali ke kriteria yang sudah disepakati bahwa penghapusan tagihan piutang macet UKM adalah batas maksimalnya 500 juta. Untuk kasus yang pertama di Jogja, 2,7 miliar rata sehingga sudah melanggar kriteria yang pertama. Ya. Yang kedua adalah piutang debitur masih memiliki niat untuk melanjutkan usahanya. Berarti masih punya kemampuan untuk mencicil. Sehingga kalau memang masih punya kemampuan untuk mencicil, rasanya harus dipertimbangkan bahwa ya direstru lebih lanjut dengan cicilan yang lebih tidak memberatkan, sehingga ke depannya ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bahwa utang ya kudu bayar, berani hutang harus berani bayar. Ya, tentu pemerintah hadir dalam bentuk restru utangnya yang lebih lunak. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah pernyataan lengkap dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Aris Durino, yang mana DPR RI mengusulkan untuk debitur terdampak gempa bumi Jogja tidak dilakukan penghapusan penagihan sebesar 100%, tetapi sebesar 85% sesuai dengan rekomendasi tim ad hoc yang mana debitur gempa Jogja ini dinilai masih memiliki kemampuan untuk mencicil karena nilai kredit rata-rata sebesar 22,7 miliar rupiah. Dan untuk UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, sepakat dilakukan penghapusan kredit sebesar 100% karena rata-rata hanya memiliki pinjaman sebesar 67 juta rupiah, yang mana sesuai dengan kriteria penghapusan tagihan di bawah 500 juta. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio. Terima kasih rekan Vincent atas laporannya. Dan pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Umam Hidayat. Halo pemirsa TVR Parlemen, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI khawatir program makan siang gratis diimplementasikan serampangan. Dapat dilihat di layar kaca Anda. Di sini DPR RI khawatirkan program makan siang gratis diimplementasikan serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran. Dan terkait hal ini, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai perlu adanya studi kelayakan terkait wacana dana bantuan operasional sekolah yang akan digunakan untuk program makan siang gratis.
Kajian ini penting supaya program tersebut benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto nyatakan pembiayaan program makan siang gratis bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan bisa kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pinjol ilegal masih marak, moratorium terus berlanjut. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa. Di sini fenomena pinjaman online ilegal yang menghantui sebagian masyarakat di daerah tak habis menjadi perbincangan dan sorotan, termasuk DPR RI. Dan bisa terkait hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin berharap OJK terus melanjutkan moratorium pinjol karena dinilai masih meresahkan masyarakat. Regulasi pinjol harus diperketat sembari terus mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. Sebagaimana diketahui, moratorium pinjol terus dilanjutkan dan di samping itu infrastruktur, sumber daya manusia dan juga pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI khawatir program makan siang gratis diimplementasikan serampangan, serta pinjol ilegal masih marak, moratorium terus berlanjut. Kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.